hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi dua. Pertama hadis mutawatir, yang kedua apa? Ahad. Nah, masalahnya apa? Masalahnya mereka yang mengklasifikasikan ini gak sepakat dalam mendefinisikan mana yang itu masuk kategori mutawatir dan mana yang belum. Kalau belum otomatis namanya ahad. Oleh karena itu, klasifikasi ini boleh kita terima, tapi jangan kita terjebak. Terjebak itu begini, ada orang yang mengklasifikasikan, kemudian dia punya konsep begini. Kalau masalah akidah, jangan berdalil dengan hadis ahad. Pakainya harus yang mutawatir. Loh, kenapa mas? Karena menurut mereka nih, hadis ahad itu dhanni. Maksudnya apa? Ya kita hanya punya dugaan saja. Ya kemungkinan besar sih Nabi mengatakan begitu, tapi nggak bisa kita pastikan karena sanad-sanadnya itu tidak cukup banyak. Kalau dia sudah cukup banyak, bisa menimbulkan sesuatu yang sifatnya keyakinan, baru dia pindah dari ahad menjadi apa? Mutawatir. Nah, berapa banyaknya ini mas? Ya beda-beda sih kita. Loh lah terus piye? Ya ada yang bilang minimal 10 orang 10 orang. 10 orang itu gimana? Sahabatnya jumlahnya 10 yang meriwayatkan. Nanti tabi'in yang mendengar juga minimal 10. Kemudian level berikutnya lagi juga minimal 10. Berikutnya minimal 10. Pokoknya tiap level perawi ini harus minimal 10. Sampai dia dibukukan, dicatat sama Imam Bukhari atau Muslim atau yang lain-lain. Kalau minimal setiap levelnya 10, berarti itu menurut sebagian dianggap mutawatir. Karena ada yang batas minimalnya nggak 10. Nah terus berapa? Ada yang 12. Bagi mereka yang 12, yang 10 masih masuk kategori ahad. Ada lagi yang nggak 12, 20. Lah terus piye? Nah makanya itu, antum jangan terjebak. Kalau ujung-ujung dari pembagian ini untuk dikotomi, yang mutawatir, ya itu ikuti dalam masalah akidah. Tapi kalau masih masuk kategori ahad, nggak boleh jadi dalil dalam masalah akidah. Terus dalilnya apa? Akal. Loh, ya lebih berantakan lagi agama ini. Akal ente sama akalannya sama. Ini ada berapa kepala? Ya sebanyak itulah akalnya. Yang mustahil menurut fulan, nggak mustahil menurut anak. Dia bilang Allah boleh punya sifat seperti ini menurut akal saya. Saya bilang nggak boleh. Itu nanti tasbih, misalnya begitu. Akal yang ketiga bilang boleh. Mungkin saja Allah punya sifat begitu. Mungkin. Atau lagi bilang Allah tidak mungkin punya, karena akalnya beda-beda. Lah kalau agama itu rujukannya akal, warna-warni agama kita ini. Nah, jadi jangan sampai terjebak dengan konsekuensi yang mereka bangun di balik pembagian ini. Baik mutawatir maupun ahad, itu dua-duanya dalil kalau valid. Dan wallahi demi Allah, mereka yang punya konsep seperti itu, masalah akidah itu tidak boleh berdalil dengan sesuatu yang tidak mutawatir, alias sesuatu yang masih ada kemungkinan itu nggak seperti itu, walaupun kemungkinan kecil, atau sesuatu yang jumlah perawinya tidak terlalu banyak. Kalau kita mau terapkan konsep ini kepada orang yang ngomong itu, ucapan dia langsung tertolak saat itu juga, karena yang ngomong jumlahnya juga belum khawatir. Iya betul toh. Kalau kita nggak boleh berdalil dengan hadis yang ahad. Lah ente berapa orang yang ngomong? Ente 1, 2, minoritas ente. Berarti ente tertolak semua. Ini konsep ente batil. Ente sendiri yang bersaksi bahwa konsep ente adalah konsep yang batil. Selesai, nggak usah berdebat kita sama mereka. Gampang. Ya, itu subhanallah. Allah menunjukkan bukti kebatilan itu pada ucapan mereka sendiri. Ya, kebatilan itu kontradiktif. Ya tanaqab. Kalau hak itu nggak kontradiksi. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Qur'an ini bukan dari Allah, pasti banyak yang kontradiksi. Ahlul batil itu selalu kontradiksi. Bukti lain, kita ini seringkali dalam kehidupan sehari-hari itu mempercayai sesuatu yang tidak masuk kategori mutawatir. Demi Allah. Buktinya banyak banget. Misal, ada pasien sakit diabetes. Lukanya sudah busuk kakinya. Datang ke dokter. Biasanya dokter akan bilang apa? Amputasi. Ketika dia memilih untuk diamputasi, kira-kira dia yakin nggak bahwasanya amputasi itu bisa menyelamatkan nyawanya dia? Intinya, seandainya
nanti kalau saya diamputasi saya juga bakal mati. Ngapain diamputasi kaki saya ya? Betul nggak? Artinya dia memilih untuk merelakan kakinya dipotong sampai mungkin lutut supaya nggak merambat lagi ini penyakitnya. Nanti kalau saya biarkan, saya kehilangan paha saya juga. Dibiarkan bisa kehilangan semuanya. Artinya dia memutuskan untuk mengikuti fatwanya dokter ini. Saya tanya, itu setelah dia berkonsultasi kepada berapa dokter dia ambil keputusan itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ahad. Kalau belum 10, minimal 10 belum mutawatir. Betul kan? Tapi dia sudah rela itu. Rela kakinya dipotong. Bayar lagi, terus dipotong, bayar lagi. Gua Ustaz BPJS. Dia kan tetap ada yang bayar BPJS itu. Dia juga bayar kan BPJS-nya. Loh, antum dalam masalah kaki aja antum rela kehilangan kaki hanya berdasarkan hadis ahad. Hadisnya dokter maksudnya. Kan ahad nih dokternya 1 paling. Wah, saya belum yakin, tanya 2, 3, 4. Anak yakin belum ada sih orang yang sampai cross check sampai ke, karena minimal mutawatir 10, maksimalnya 70. Ya, dianggap orang edan nanti. Nanti tidak percaya, sudah nggak usah diamputasi, biar no way. Artinya dia nggak konsekuen dalam kehidupan sehari-harinya. Antum mau misalnya dari sini ke satu tempat, nggak tahu jalan, tanya sama Pak Polisi. Berapa polisi ditanyai? 1. Dikabari, sana mas jalannya, perapatan ketiga belok kanan. Masa kita bilang, khobar ahad? Gek ngapusi nanti. Saya mau tanya polisi kedua. Tidak ada yang begitu. Artinya mereka sendiri nggak konsekuen dalam kehidupan sehari-hari. Untuk sesuatu yang itu keputusan yang kadang-kadang fatal kalau dia salah. Tapi dia percaya juga dengan yang namanya khobar ahad. Sehingga ini nggak bisa dijadikan sebagai alasan untuk menolak. Karena nisbi tadi gitu loh. Orang itu bisa yakin dengan berapa itu nisbi. Tergantung apa dulu yang diberitakan. Siapa yang memberitakan? Yang memberitakan orang yang dikenal, jujur, dan beritanya sesuatu yang memang wajar-wajar saja. 1 orang saya percaya. Tapi kalau beritanya bombastis, hatta 100 orang saya nggak percaya. Misal nih, satu masjid Baitur Rahmah ini bilang, Ustaz, tadi pagi kiamat. Tak bilang kadzab kabeh. Mana kiamat maksudnya kayak gini kok kiamat? Ya nggak? Nanti tergantung beritanya dong. Beritanya apa dulu? Maka ini nggak bisa kita jadikan sebagai tolak ukur. Ini poin ini penting banget ini. Ya, kalau ada yang bilang ini hadis ahad, emang kenapa hadis ahad? Nabi SAW nyurati Heraklius. Suratnya dibawa oleh 1 orang, dibacakan kepada Heraklius. Dari Muhammad Rasulullah, masuk Islamlah kamu akan selamat, aslim taslam, aslim yu'tikallahu ajraka marratain, fa in abaita fa inna ma'alika ithmal arisiyyin il fallahin. Masuk Islam kamu akan selamat, Allah akan memberi pahalamu 2 kali lipat. Kalau kamu tidak masuk Islam, kamu menanggung dosanya rakyatmu, para petaninya itu. Tutup sama Heraklius, dia nggak terima. Dikafirkan sama Rasulullah. Dikirim kepada Kisra, kaisar Persia, kepalanya rajanya Persia, disobek-sobek sama Kisra suratnya itu. Saya suruh ngimani bangsa barbar ini, sobek-sobek. Langsung dilaknat sama Rasulullah. Mazzakallahu mulka. Divonis gara-gara tidak mempercayai khobar ahad yang bawa surat 1. Sahabat yang diutus sama Rasulullah, Mu'adz bin Jabal diutus di Yaman, suruh dakwah. Yang mau menerima dianggap muslim, tidak menerima berarti tetap ahli kitab kafir. Berarti khobar ahad itu hujah atau bukan? Hujah. Ya, hujah. Yang tidak menerima dikafirkan. Dan ini ijma'. Ya, ijma'nya ahlu sunnah wal jamaah sepakat. Ya, saya punya beberapa nukilan, cuman tidak saya kutip di sini. Imam As-Suyuti menukil dalam kitab beliau Miftahul Jannah fil Ihtijaj bis Sunnah, halaman 12. Imam As-Suyuti, imam min a'immatis Syafi'iyah, ya. Jalaluddin As-Suyuti wafat tahun 911 Hijriah. Dalam kitabnya yang judulnya Miftahul Jannah fil Ihtijaj bis Sunnah, Imam As-Suyuti menyebutkan, ya, siapa saja yang telah sampai kepadanya, ini makna kalamnya ya, man balaghahu haditsan anin nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia sendiri telah mengakuinya sebagai hadis yang sahih, alias saya tahu kok, saya tahu misalnya ada orang bilang gitu ya, saya tahu ini hadis ini memang sabdanya Nabi, 1 saja hadisnya ini, tapi saya tidak mau menerima hadis ini, maka itu kata Imam Suyuti, silahkan dia nanti milih di hari kiamat mau digiring bersama orang Yahudi kah, atau Nasrani kah, atau Majusi kah, atau firqah yang lain yang di luar Islam. Boleh pilih, sama aja. Jelas. Jadi tidak boleh kita dikotomi seperti itu.